Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua telah kembali ke channel saya, channel Buya Fadroji. Seperti biasa teman-teman, kali ini saya ingin berbagi informasi-informasi yang penting, informasi-informasi yang insya Allah bermanfaat, dan mungkin juga nanti akan ada informasi-informasi menarik lainnya. Tapi di postingan kali ini adalah postingan video part kedua atau sambungan dari video part pertama mengenai tentang pengajuan pengembalian barang belanja online di Shopee. Nah, mengapa di Shopee? Karena seperti saya bilang kemarin, saya lebih sering belanja di Shopee dan alhamdulillah saya lebih sedikit banyaknya saya lebih paham belanja di Shopee. Dan juga dalam pengajuan pengembalian barang, insya Allah saya sedikit banyaknya paham di Shopee. Nah, teman-teman, yang bagi kita yang sering belanja online, kita harus mengerti bagaimana cara pengajuan pengembalian barang. Karena dari sekian kali kita belanja online, pasti mungkin sekali dua kali atau jangan-jangan sering kita dapat barang yang tidak sesuai, dapat barang yang mungkin berkendala, mungkin karena cacat, ada yang sobek, ada yang pecah, atau kalau elektronik mungkin tidak hidup dan sebagainya. Nah, pasti kita merasa kecewa. Dan yang lebih kasihannya lagi nanti, bila mana ada teman-teman atau yang sudah pernah lah punya pengalaman yang belanja online, belanjanya yang harganya tidak murah-murah begitu, tapi begitu datang sampai ke tangannya, begitu dicek malah barangnya tidak sesuai dengan keinginan. Harganya mahal, barang tidak sesuai. Pasti kita semua merasa kecewa jika itu terjadi pada kita, kan begitu. Yang lebih saya sedihkan lagi, kalau teman-teman atau siapa yang pernah berpengalaman seperti itu, atau kita lihat dari komentar-komentar ulasan-ulasan yang belanja di marketplace online itu, banyak yang mengeluh, hanya sebatas mengeluh saja di kolom komentar, tapi tidak tahu bagaimana cara pengembalian barang. Oleh karena itu kita betul-betul harus tahu bagaimana cara pengajuan pengembalian barang. Sebenarnya bukan tidak bisa, bisa, tapi hanya kita yang tidak tahu. Mungkin juga kita yang waktunya tidak sempat, atau jangan-jangan malas untuk belajar mencari tahu di YouTube dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman harus tahu bagaimana caranya. Nah, di sini saya akan sebutkan bagaimana cara untuk pengajuan pengembalian barang belanja online di Shopee. Nah, yang pertama teman-teman, tunggu dulu barangnya sampai ke tangan teman-teman. Jadi kalau barang belum sampai, jangan dulu coba-coba untuk klik apa-apa di aplikasi Shopee teman-teman. Atau maksud saya, jangan sempat coba-coba klik pesanan sudah diterima. Jangan. Pastikan dulu barangnya sampai di tangan teman-teman semua. Yang kedua, kita harus bayar dulu teman-teman kepada kurirnya. Ingat ya, antara kita penjual, pihak Shopee dan kurir itu berbeda. Kurir itu tidak tahu apa-apa teman-teman, mereka hanya mengantar ke kita. Jadi jangan salahkan mereka. Nah, tapi caranya untuk komplain kepada tokonya ada caranya lewat aplikasi dengan nanti mengklik ajukan pengembalian. Nah, itu dia. Nah, jadi ingat poin yang kedua, bayar dulu saja. Bayar saja dulu ke kurirnya, berapapun harga barangnya. Setelah itu bagaimana? Setelah itu baru masuk ke poin ketiga. Poin ketiga, teman-teman harus unboxing barangnya, periksa barangnya. Caranya bagaimana? Sebelum tersentuh pisau atau gunting, maka silahkan dipoto dulu, kemudian siap-siap untuk di video. Videonya selama pengalaman saya, videonya tidak lebih dari 24 detik. Jadi paling tidak dapat pengguntingan pertamanya. Video awal mula video itu ya tunjukkan dulu sebentar kalau barang itu tidak ada, belum diapa-apai, belum ada robek dan sebagainya. Bungkusnya itu belum ada robek dan sebagainya. Kemudian setelah itu lanjut langsung digunting. Waktu kita cuma 24 detik. Kalau lewat dari situ ya silahkan diedit sedikit, dipotong sedikit. Tapi paling lama 24 detik, silahkan dipotong secepatnya. Nah, ditunjukkan. Kemudian boleh teman-teman di pause, diberhentikan. Misalnya udah gunting, dapat dia misalnya 15 detik,
tinggal ada bersisa misalnya 9 detik lagi. Nah, 9 detik lagi manfaatkan untuk mencoba barangnya. Barangnya langsung ditunjukkan. Kalau dia elektronik, maka misalnya tunjukkan dia ketika dicolokkan ke listrik, hidup apa tidak. Kalau dia baju, lihat ada nggak, dilihat, jangan dulu direkam, dipausekan aja, diberhentikan aja sementara, lihat dulu barangnya. Nanti begitu sudah ada ketemu yang cacat misalnya, baru lanjutkan video tadi, sambung video tadi dengan menunjukkan yang cacat tadi. Ini ada video, ini ada barang yang cacat. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu video unboxingnya. Nah, ini adalah poin ketiga, teman-teman. Adapun poin keempat, baru masuklah kita mengklik tombol pengajuan pengembalian barang. Nah, teman-teman, kenapa saya katakan jangan coba-coba untuk mengklik tombol diterima padahal barang belum diterima? Karena barang itu di situ tidak akan nongol nanti pengajuan pengembalian barang. Nah, nanti begitu sampai barangnya, itu barang sudah otomatis diterima dan kita tidak bisa komplain lagi. Nah, tapi setelah kita tadi barangnya sampai sama kita, kemudian barangnya kita bayar terlebih dahulu kepada kurir, kemudian kita periksa, sudah ada data-data buktinya. Nah, setelah itu betul ada kendala, baru silahkan poin keempat, ajukan pengembalian barang. Caranya nanti di situ sudah ada. Ketika barang kita terima, nanti di situ otomatis. Karena dari kurir kan mereka di aplikasi mereka sudah ada barang itu sudah sampai kepada si penerima. Kan begitu. Nah, di aplikasi kita otomatis ada di situ tombol nanti ajukan pengembalian barang. Itu posisinya di sebelah barang diterima. Nah, kita selaku pembeli itu ada dua pilihan. Nah, kalau kita sudah cek barangnya, maka lihat apakah barang itu memuaskan, pas atau tidak. Kalau pas, udah klik aja tombol barang sudah diterima. Tapi kalau barang tersebut ada kendala, rusak dan sebagainya, maka ajukan pengembalian dengan mempersiapkan bukti-bukti tersebut. Nah, adapun bagaimana tata caranya, nah di sini saya akan langsung mengajak teman-teman ke layar handphone saya. Di situ saya langsung akan rekam, akan tunjukkan bagaimana tata caranya, tahap-tahapnya. Baik, silahkan disaksikan, jangan kemana-mana, oke? Check it out. Baiklah teman-teman semua, kita langsung aja masuk ke aplikasi Shopee-nya. Ini. Nah, di notifikasi ini, yang bawah ini, notifikasi. Di sini kita bisa melihat, nah ada dua jalannya. Ini pertama dari notifikasi. Nah, di sini ada pemberitahuan ya. Nah, paket yang mana atau barang yang mana yang akan kita ajukan pengembalian. Ini terserah teman-teman, ada di sini. Nah, ini satu lagi caranya, pergi ke saya, kemudian di sini ada belum dibayar, ada dikemas, ada dikirim. Nah, sekarang saya mau klik dikirim. Nah, di sini dikirim ini, walaupun barangnya sudah teman-teman bayar, sudah teman-teman terima, tapi kalau teman-teman belum klik pesanan diterima, maka dia belum hilang dari dikirim ini. Nah, ini ada orderan terakhir saya yang telah sampai kepada saya ada beberapa hari yang lalu. Di sini saya belum klik pesanan diterima karena ini saya sudah rencanakan untuk membuat postingan pengajuan pengembalian barang sebagai contoh. Nah, sekarang kita klik. Nah, teman-teman, setelah tadi kita klik, nah di sini dia, ini kata-kata ajukan pengembalian barang ini bakalan muncul setelah kita tadi menerima barang dan setelah kita bayar. Nah, di sini sebagai contoh saya ingin mencari salah satunya yang ingin diajukan pengembalian, misalnya seperti ini, yang songkok atau peci yang paling bawah, kita klik aja. Nah, kemudian klik ajukan pengembalian barang. Nah, setelah itu teman-teman, ya ini karena saya ada dua barangnya, kita pilih barang yang mana mau diajukan pengembalian. Apakah dua-duanya ataukah satu saja. Nah, biasanya kalau saran saya kalau memang satu yang ingin dikembalikan, ya maka pilihlah satu. Misalnya ini, saya pilih yang ini, nomor 1. Nah, ini cuma dua peci ini cuma beda tingginya doang, tapi nomornya besarnya sama-sama nomor 5. Nah, oke. Di sini
kita tambah fotonya. Saya mau tambah dari kamera. Oke, cukup satu saja. Dan di sini teman-teman jangan lupa pilih alasan. Alasannya kenapa produk tidak original, produk berbeda dengan deskripsi foto, cacat, tidak berfungsi dengan baik, tidak lengkap atau kosong. Nah, ini sebatas ngecek. Saya pilih produk tidak original. Pilih solusinya. Solusinya pengembalian barang dan dana, pengembalian dana doang, atau pengembalian dana sebagian atau sepenuhnya. Nah, ini silahkan nanti dipahami lagi. Tapi di sini saya pengembalian barang dan dana. Teman-teman di sini perlu lagi ya, ada keterangan. Silahkan ditulis dulu keterangannya kenapa. Produk tidak original, baru sekali pakai langsung robek. Kemudian apa? Kirimkan. Nah, ini. Apakah Anda yakin untuk mengajukan pengembalian? Bila ada penolakan dari penjual, Shopee berhak mengambil keputusan terakhir. Keputusan yang bagaimana? Teman-teman jangan takut. Karena di foto teman-teman, di bukti video singkat unboxingnya tadi akan memberikan bukti yang kuat kalau produk atau orderan teman-teman tadi betul-betul tidak sesuai dengan keinginan, ada cacatnya dan sebagainya. Nah, kita kirimkan. Nah, setelah ini kita harus menunggu respon dari penjual. Di sini ada penjual harus menanggapi sebelum tanggal 8 bulan 7. Ini masih tanggal 5 ya teman-teman. Nah, ada 3 hari lagi. Jika selama 3 hari tersebut pelanggan belum menerima, teman-teman biarkan saja. Kenapa? Karena nanti teman-teman yang bakalan dapat untungnya. Kenapa untungnya? Karena kesalahan itu tadi terbukti kesalahan penjual yang tidak mau bertanggung jawab. Maka nanti Shopee akan tetap mengembalikan barang teman-teman. Sedangkan barang yang teman-teman pegang itu akan tetap sama teman-teman, tidak dikembalikan lagi. Tapi jika penjual telah menerima pengajuan pengembalian barang, nah di situ nanti bakalan ada pemberitahuan berikutnya tentang jasa kirim. Nah, teman-teman tinggal pilih jasa kirim apa yang akan teman-teman pakai. Di antara semua jasa kirim JNT adalah jasa kirim yang bekerja sama dengan pihak Shopee yang tidak kena ongkir atau gratis ongkir. Tapi itu semua tergantung pilihan teman-teman. Mungkin JNT tidak ada di wilayah terdekat rumah teman-teman, atau yang ada hanya si cepat atau hemat atau JNE atau antar aja atau ID Express. Nah, dan lain-lain. Selain JNT akan dikenakan ongkir. Nah, di situ nanti akan tertulis berapa ongkirnya dan itu ditanggung jawabi dan itu dibayar oleh pembeli. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau memang jauh pun, kalau memang mau gratis, ya mau nggak mau, walaupun jauh kantor JNT, maka teman-teman harus pilih JNT. Nah, itu dia. Baiklah teman-teman, mungkin saya rasa cukup sampai di situ video singkat untuk pengajuan pengembalian barang ini. Teman-teman jangan takut, tapi teman-teman harus memahami apa-apa tadi informasi yang telah saya berikan kepada teman-teman. Nah, karena di sini saya hanya uji coba teman-teman, hanya sekadar untuk berbagi informasi kepada teman-teman, maka saya di sini ingin membatalkan pengajuan pembatalan tersebut. Batalkan, oke. Dah teman-teman, itulah tadi informasi pengajuan pengembalian barang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin dipertanyakan silahkan tulis di kolom komentar atau mungkin bisa Gmail ke saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon dukungannya, like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.